Kembali lagi di YouTube channel Keponi. Selamat datang, terima kasih sudah berkunjung. Dan kita kali ini akan mencoba membuat sejenis RAID. Jadi buat teman-teman semua yang sudah pernah lihat beberapa video saya sebelumnya yang membahas tentang RAID, itu kan kebanyakan RAID yang dilakukan oleh hardware controller ya. Nah, ada kabar bagus untuk teman-teman yang menggunakan Windows 10 atau Windows 10, di mana kita bisa menggunakan RAID ini secara software. Maksudnya, jadi ini adalah fitur bawaan Windows. Kita bisa menggabungkan dua atau lebih hard disk menjadi satu volume atau satu pool. Oke, di sini bisa dilihat ini konfigurasi yang sekarang ada di komputer saya. Ini disk 0 ini adalah SSD yang digunakan untuk boot Windows sama untuk aplikasi-aplikasi penting yang sering digunakan. Lalu ada yang paling bawah, disk 3 ini adalah vault atau tempat penyimpanan data. Nah, disk 1 dan disk 2 ini dia sama-sama 1 tera. Dan ini kondisinya sama-sama kosong, jadi ini akan kita gabungkan menjadi satu. Jadi si disk 1 dan disk 2 ini dua device atau dua hard disk yang secara fisik terpisah, tapi akan kita gabungkan menjadi satu. Jadi total kapasitasnya adalah sekitar 2 tera kurang. Oke, caranya bagaimana? Pertama kita cek dulu ya, apa sih keuntungan menggunakan storage spaces ini atau RAID secara software ini. Yang pertama adalah speednya. Kita bisa cek dulu. Oke, ini di Windows sudah saya set untuk partisinya, yaitu yang D dengan yang E ini adalah hard disk yang nanti akan kita satukan. Kita cek speednya dulu ya. Pertama untuk for fun kita cek speed SSD-nya dulu. SSD yang saya pakai di sini itu SSD Kingston 240 GB yang terhubung via SATA 3. Jadi bukan yang NVMe. Nah, jadi speednya dia mentok di sekitar 400-500an MB per second. Oke, sekarang kita masuk ke sequential write. SSD ini read and write-nya biasanya dia cukup simetris ya. Tuh, cuman beda sekitar 1 MB per second, cukup bagus. Lalu keunggulan SSD adalah dia di random write dan random read-nya dia jauh lebih cepat dibandingkan hard disk karena dia tidak ada head yang harus bergerak mencari-cari lokasi datanya di mana. Nanti kita akan bandingkan dengan hard disk dalam kondisi single. Setelah itu akan kita bandingkan juga dengan hard disk dalam kondisi kita RAID 1 atau kita RAID 0. RAID 0 itu kita gabungkan dua hard disk dianggap sebagai satu device atau satu drive besar. Untuk tes yang saya pakai di sini adalah baca tulis 1 GB. Oke, sekarang kita buka satu lagi Crystal Disk Mark-nya. Kita akan tes yang D. D dan E ini sebenarnya sama, kebetulan merek dan speknya juga sama, jadi kita hanya perlu tes salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Oke, kita berikan load yang sama 1 GB. Oke, kita bisa lihat speednya mentok di 191 atau sekitar setengahnya SSD ya. Itu kecepatannya itu terpentok karena secara fisikal interface dari si hard disk itu dia emang mentoknya segitu. Jadi bukan dari kabelnya, bukan dari SATA-nya, tapi emang secara hardware hard disk itu dia top speednya emang udah segitu. Dan bisa dilihat si random read-nya itu anjlok banget dibandingkan dengan SSD karena hard disk itu memiliki head yang harus bergerak untuk mencari posisi data itu sebenarnya di mana. Jadi si platter itu dia akan muter ya. Nah, hard disknya itu gerak-gerak mencari datanya di mana dan dia harus mencari itu dengan satu head ya. Penaltinya adalah di speednya dia akan jatuh. Jadi yang membuat kalau misalnya loading time kerasa lebih cepat itu nggak cuman hanya sekedar raw speednya ya. Raw speed itu yang paling atas tuh yang 191 atau yang di SSD yang 464 itu bukan.
tapi juga adalah seek-nya. Jadi ketika dia harus mengambil atau menulis data yang random posisinya. Itulah kenapa SSD terasa jauh lebih cepat. Karena data yang mencar-mencar itu dia bisa diakses dengan jauh lebih cepat. Nggak melulu tentang top speed-nya, walaupun dengan top speed yang 400 MB per second itu untuk copy dan untuk baca data besar kayak file video atau file yang besar-besar itu jauh lebih cepat. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, kita dapat speednya ini di angka 1 MB per second ya. Ini kecil banget, nggak apa-apa. Oke, untuk mengaktifkan storage space, jadi perlu diingat nanti ketika kita aktifkan, data apapun yang sudah berada di dalam harddisknya akan terhapus atau terformat. Storage space bisa kita temukan di control panel. Lalu di sebelah kiri sini ada namanya storage spaces, dibuka, kita tinggal create pool. Oke. Nah, kita pilih harddisk mana yang mau kita aktifkan. Jadi kita ngambil yang 900 ini, 1 tera ini, 2 biji, dua-duanya online. Lalu kita pilih create pool. Nah, kalau misalnya kalian menemukan error di sini, seperti tadi sebelum saya bikin video ini saya nemu error ketika create pool yang pertama kali dia error, itu check connection tulisannya, itu tinggal di restart komputernya, itu akan bisa dicoba. Karena kadang-kadang Windows tuh nyimpen cache atau sejenis itu yang membuat si poolnya ini nggak bisa di-create. Jadi emang harus dalam kondisi kosong harddisknya. Jadi ini dia sedang melakukan formatting dan segala macam untuk menyiapkan dua harddisk ini untuk digabungkan secara logical menjadi satu partisi besar. Ini akan memakan waktu yang agak lama ya. Kita tunggu saja dengan sabar. Oke. Kita akan kasih nama storage space aja ya. Storage space nggak masalah. Drive letter nanti dia akan muncul sebagai drive apa. Nah, ini ada file system, ada dua, ada yang namanya NTFS, itu yang standarnya Windows, ada REFS, itu Resilient Something FS gitu, saya lupa RE-nya apa. Kita gunakan NTFS aja karena hanya menggunakan dua harddisk. Nah, yang penting di sini adalah resiliency type. Ini ada simple, two-way mirror, three-way mirror, dan parity. Untuk three-way mirror dan parity menggunakan lebih dari 2 harddisk, jadi minimal 3 harddisk. Jadi kalau dalam kondisi ini saya cuma punya 2 harddisk, kita nggak bisa pakai 2 ini. Oke, akan saya terangkan satu-satu. Yang pertama, simple ini adalah mirip dengan RAID 0, di mana 2 harddisk ini dianggap sebagai satu kesatuan, 2 atau lebih ya. Jadi misalnya kalian punya 10 harddisk pakai simple ya dianggap jadi satu. Dengan total kapasitas adalah total penjumlahan dari semua harddisk. Jadi dalam kasus ini kalau saya pakai simple, saya bisa memanfaatkan 1,8 tera. Jadi 900 plus 900. Cuman kerugiannya ketika salah satu harddisk itu rusak, semua data akan hilang dari dua-duanya. Jadi misalnya kalian punya 10 harddisk, dibikin simple dan satu rusak, data di 9 harddisk sisanya itu nggak akan bisa diakses. Oke. Lalu yang kedua adalah two-way mirror. Ini adalah menggunakan 2 harddisk tadi sebagai cadangan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita copy ke satu partisi atau satu drive, dia akan otomatis tercopy ke drive yang lain. Jadi kapasitas yang bisa digunakan hanyalah satu kapasitas tertinggi dari salah satu harddisk. Dalam kasus ini 2 kali 930 kan 1,8 total pool capacity. Tapi kita hanya bisa pakai 930. Lalu yang ketiga adalah three-way mirror, itu menggunakan 3 harddisk. Tapi di sini ada keterangan at least 5 drive. Berarti ini sebenarnya nggak three-way banget ya. Jadi dia kayaknya ada parity juga. Kita abaikan saja dulu. Dan yang terakhir itu adalah parity, itu menggunakan 3 harddisk, di mana dia performanya atau konsepnya mirip dengan simple. Dia menggunakan si 3 harddisk itu dijumlahkan jadi sebagai satu partisi besar, tapi dengan tambahan parity untuk mengamankan data, sehingga jika salah satu harddisk rusak, data yang tadinya ada di situ masih bisa diakses.
Nah, ini mirip seperti RAID 5 parity itu. Oke, karena ini adalah untuk drive yang nggak akan saya pakai untuk data penting, saya akan hanya menggunakan simple. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan data yang sangat penting, gunakan two-way mirror. Jadi kita mengorbankan kapasitas untuk keamanan data. Tapi kalau untuk tidak ada data pentingnya, kita gunakan simple aja. Karena saya lebih menginginkan performa dan kapasitasnya. Two-way mirror ini dia membutuhkan waktu read yang sedikit lebih lambat, tapi write-nya sedikit lebih lambat, tapi read-nya atau bacanya dia lebih cepat karena dari dua harddisk yang berbeda. Sedangkan untuk menulisnya, satu data yang sama ditulis ke dua harddisk saat bersamaan, jadi dia membutuhkan waktu untuk writing yang lebih lama. Sedangkan simple, satu data yang sama akan dipecah menjadi dua. Oke, kita gunakan simple aja, create storage spaces dengan kapasitas maksimumnya 1,81 tera. Oke, di sini kita sudah selesai dan kita bisa lihat kita punya satu drive baru storage spaces dengan kapasitas 1,8. Ini perlakuannya akan sama persis seperti satu harddisk biasa atau satu partisi biasa. Jadi di aplikasi atau di Explorer ini transparan. Ini tidak akan terlihat kalau ini sebenarnya terdiri dari dua harddisk. Kita bisa lihat statusnya di sini. Penggunaan dari tiap drive-nya seperti apa kita bisa lihat di storage spaces ini. Oke, lalu yang kita penasaran adalah speed-nya. Ini akan saya buka dulu speed yang pertama tadi. Ini yang pertama SSD, yang kedua single drive. Sekarang kita coba satu lagi, yaitu adalah yang sudah di RAID 1, di RAID 0 atau di storage space dengan dua harddisk. Oke, menariknya dia read-nya nggak berubah ya. Sequential read-nya dia hanya meningkat sedikit, cuma nambah 6 MB per second. Tapi di randomnya dia 2 kali lipat ya. Karena dia randomnya itu ngambil dari dua harddisk yang berbeda. Jadi kalau misalnya dengan 3 harddisk mungkin bisa 3 kali lipat kali ya. Kita tunggu sampai beres dulu ya. Ini kelihatan jadi dari si randomnya ini dia jauh lebih cepat ya. Karena jadinya ada dua head yang bergerak untuk mengambil data, nggak cuma satu. Oke, untuk for Q1 T1-nya nggak beda jauh. Sekarang kita masuk ke write. Oke, untuk write-nya juga nggak beda jauh kalau untuk sequential. Karena mungkin kalau untuk satu data yang besar dia write atau read-nya hanya ngambil dari salah satu harddisk mungkin ya. Tapi untuk yang data pecahan atau data randomnya dia performanya 2 kali lipat. Oh, ini menarik. Ini malah ngedrop yang itu 0,8. Ini menarik nih. Oke, tapi jadi intinya gini, kalau misalnya kalian perlu performa yang sedikit lebih kenceng, jadi peningkatannya sebenarnya nggak wah banget ya, nggak akan tiba-tiba kayak SSD bisa sampai angka 200 something, bisa sampai angka 100 something ini ya. Kalau harddisk dia keterbatasan fisik, bukan main fisik ya, tapi ini emang keterbatasan mechanical dari si sistem cara kerja harddisk itu sendiri. Tapi kalau untuk kapasitas ya, jadi untuk menggabungkan banyak harddisk menjadi satu drive besar, jadi kita nggak usah mecah-mecah data banyak punya banyak harddisk. Jadi kan di Explorer ada C, D, E, F, G dan seterusnya, banyak banget sampai pusing datanya di mana. Ini cara yang mudah dan bisa digunakan untuk merapihkan data-data kalian. Oke, terima kasih sudah berkunjung di YouTube channel Keponi. Sampai jumpa di video berikutnya.